Bab 109, bosan dengan satu istri. Ngapain sih? Aileen terlonjak saat tiba-tiba Alfian memeluk dari belakang. Wanita itu sedang menikmati pemandangan kota dengan gedung-gedung tinggi yang terlihat melalui dinding kaca besar di ruangan itu. Aileen membalikkan tubuhnya. Kakinya berjinjit dengan kepala mendongak untuk bisa mencium pipi sang suami. Lagi! Pinta Alfian, sambil menyodorkan pipi sebelah kiri, membuat Aileen membenamkan ciuman di sana. Kurang! Sambil menawarkan bibir sehingga Aileen memberi kecupan singkat. Pelit! Protesnya. Di rumah kan sering. Ya udah, nanti aku minta jatah yang banyak di rumah. Ia membelai puncak kepala istrinya. Mau pulang sekarang? Iya, Mas. Kasihan anak-anak di rumah. Ada susternya, kan? Ada sih. Ya sudah, aku antar ke depan. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Aileen meraih tas miliknya dan menyematkan tali tas ke bahu. Sebelum keluar ruangan, ia melayangkan tatapan penuh ancaman kepada suaminya. Awas kalau matanya jelalatan sama sekretaris tadi. Alfian mengatupkan bibir menahan tawa. Entah mengapa Aileen terlihat sangat imut di matanya saat sedang cemburu. Apalagi kalau mengerucutkan bibir, membuat Alfian tidak tahan untuk menggigitnya. Kalau jelalatan kenapa? Artinya kamu suami zalim? Ingat, sukses suami itu berawal dari 2 istri. Oh, aku tahu. Alfian mengangguk pelan. Berarti kalau sukses suami dimulai dari 2 istri. Secara logika semakin banyak istri, maka semakin banyak yang mendoakan. Semakin gemas saja Aileen oleh celotehan konyol suaminya. Ingin sekali ia jambak rambut lelaki itu. Bukan begitu konsepnya, Tuan Alfian Setio Darmawan. Protesnya sambil memenamkan cubitan di pinggang. Tawa Alfian terdengar semakin renyah. Menggoda Aileen benar-benar mampu mengembalikan mood yang rusak karena padatnya pekerjaan. Terus yang benar bagaimana? Sudah, mau pulang. Lama-lama di sini aku bisa kelebihan hormon adrenalin. Alfian menarik tangan Aileen. Tapi kalau kamu ada di sini malah hormon libidoku yang naik. Bola mata Aileen melotot mendengar ucapan suaminya yang terkesan vulgar. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri demi memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan absurd mereka. Jangan sembarangan bicara. Ini kantor. Bagaimana kalau ada yang dengar? Ucap Aileen sambil meletakkan jari telunjuk di depan mulut. Alfian hanya menahan tawa melihat semburat merah di pipi istrinya. Kemudian tergelak keras saat Aileen meninggalkan ruangannya dengan tergesa-gesa. Aileen mempercepat langkahnya menuju lift. Ia menekan tombol pada panel pintu dan menunggu beberapa saat. Baru saja akan memasuki lift, sesosok tangan sudah menarik lengannya. Membuat langkah wanita itu terhenti. Kamu? Mau apa lagi? Kamu pasti sembarangan ngadu sampai aku dipecat, kan? Pekik Indri menunjuk ke wajah Aileen. Maksudnya? Aileen belum mengerti kemana arah pembicaraan wanita itu. Aku baru saja dipecat dan aku yakin itu karena kamu sembarangan mengadu. Aileen membuang napas kasar. Hari ini sudah 2 kali Indri membuatnya kesal. Aku sama sekali tidak mengadu apapun ke suamiku. Lalu kenapa aku tiba-tiba dipecat tanpa alasan jelas? Sorot mata Indri semakin menghujam, membuat kesabaran Aileen mulai terkikis. Mana aku tahu. Lagi pula kalaupun mau mengadu, itu hakku sebagai istri. Aileen menyeringai. Anggap saja itu sebagai peringatan. Lihat kan, kamu berbicara kasar padaku saja dia sudah semarah itu sampai memecat kamu. Bayangkan bagaimana reaksinya kalau aku beritahu bahwa kamu pernah mendorongku sampai jatuh dari tangga di sekolah. Tapi kejadian itu sudah lama dan tidak perlu diungkit lagi. Apa suamiku akan peduli itu kejadian lama atau baru? Indri terdiam. Tangannya terkepal menahan marah. Tapi kamu tenang saja. Kalau tidak melihat Bara dan Mia, aku pasti sudah mengadu.
termasuk cara kamu memperlakukanku. Perlahan cengkeraman Indri mengendur, menciptakan senyum tipis di sudut bibir Eileen. Wanita itu langsung melangkah pergi dengan menghentakkan kaki keras-keras. Eileen hanya menatapnya hingga menghilang di balik pintu lift. Syukurlah kalau Mas Alfian sudah memecat dia. Pakaiannya itu tidak pantas sekali. Eileen merogoh tas dan mencari ponselnya untuk menghubungi Joe yang mungkin sudah menunggu lama. Namun, benda pipi itu tak berada di dalam sana. Ya ampun, jangan-jangan ketinggalan di ruangan Mas Alfian, ucap Eileen dalam hati. Lalu melangkahkan kaki menuju ruangan suaminya. Namun, baru di ambang pintu, Eileen seketika terdiam saat mendengar pembicaraan Alfian dengan seorang pria. Aku heran sama kamu. Bagaimana bisa setia dengan satu wanita? Padahal laki-laki punya 2 istri itu wajar dan bukan dosa. Aku tahu, punya 2 istri memang bukan dosa. Tapi kalau tidak bisa adil, itu sama saja dosa, kan? Kasih saja jatah yang sama. Itu sudah adil. Alfian terdiam sejenak. Ada tawa kecil dari bibirnya. Itu adil dalam pandanganmu. Belum tentu adil dalam pandangan istri-istrimu. Sekarang aku tanya, kedua istrimu akur tidak? Sering cekcok sih? Jawab lelaki itu. Alfian tergelak setelahnya. Kalau kedua istrimu masih cekcok, itu artinya kamu belum bisa adil. Lelaki itu mendecakkan lidah sambil menyandarkan punggung di sofa. Jadi bagaimana tawaranku tadi? Ayolah Hal, anggap saja kamu lagi bantu aku. Aku sudah menikah dan punya 3 anak, Vo. Aku tidak butuh tambahan wanita lagi. Kamu belum ketemu dengan Lira. Kalau kamu sudah ketemu pasti suka. Dia masih muda, cantik, dan pintar. Di balik pintu, Eileen mematung. Pikirannya sedang menebak bantuan seperti apa yang hendak diminta lelaki asing di dalam kepada suaminya. Kamu ini kakak macam apa? Mana ada kakak yang mau adiknya jadi istri kedua? Ucap Alfian. Kalau aku tidak mengenal kamu, aku juga tidak akan mau. Please, Al, bantu aku. Aku tidak mau adikku sampai salah pilih jodoh. Laki-laki yang sekarang dekat dengan dia itu brengsek dan suka mabuk-mabukan. Alfian memijat pelipisnya yang terasa berdenyut mendengar permintaan tidak masuk akal temannya. Ayolah, Vo. Dari 195 negara di dunia dengan 8 miliar penduduk, kenapa kamu hanya mendatangi aku untuk minta menikahi adikmu? Karena aku hanya percaya dengan kamu. Alfian mulai tampak tidak nyaman dengan pembicaraan tidak masuk akal itu. Aku sangat mencintai istri dan anak-anakku. Aku tidak mau menyakiti mereka. Kalau mau, aku bisa kenalkan dengan beberapa rekan bisnis kita yang lain. Banyak yang masih lajang. Tapi Al, sudahlah, Vo. Kalau saja kamu bukan temanku, sudah kuhajar dari tadi. Lelaki bernama Ferdi itu hanya mendengkus. Alfian menolak secara terang-terangan. Sementara Eileen yang sedari tadi mendengar pembicaraan suaminya hanya dapat menggigiti kuku. Ternyata godaan suaminya di kantor sebanyak ini. Bermula dari sekretaris yang berpakaian terbuka dan ketat, tidak heran kalau banyak perselingkuhan antara bos dan sekretaris. Dan sekarang, godaan kembali datang kepada Alfian yang mendapat tawaran menikah lagi. Kamu ini kan mapan. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu suka. Punya 2 istri tidak apa-apalah. Aku saja sudah punya 2 masih mau tambah. Masa kamu tidak bosan dengan 1 istri sih? Di balik pintu, Eileen semakin gelisah. Ia ingat selama berobat di luar negeri Alfian sudah 3 bulan libur, ditambah lagi dirinya yang sedang nifas. Bagaimana kalau Alfian tidak sabar menunggu dan tergoda? Bagaimanapun juga ia adalah lelaki normal yang memiliki kebutuhan biologis. Bersambung.